Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifrodatunisa dengan NIM 2108036014, kelas Kimia 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman dan moderasi beragama. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, adat, agama, budaya, ras, dan juga anggota golongan. Namun, belakangan ini, Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan, padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak akan ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalankan ajaran agamanya. Moderasi agama dan moderasi beragama merupakan dua hal yang berbeda. Agama tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip kebaikan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama atau seseorang yang beragama yang harus dimoderasi. Kunci moderasi ini sebenarnya adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Beberapa contoh yang menyatakan beragama yang berlebihan. Yang pertama itu ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya karena mereka berbeda dalam paham keagamaan atau perbedaan dalam cara beribadah. Mereka dengan mudahnya mengkafirkan, padahal perihal kafir atau tidak, itu hanya Tuhan yang tahu. Seseorang juga bisa disebut berlebihan ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau menghina figur, simbol suci pada agama tertentu. Orang yang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara dua kutub ekstrim, tidak berlebihan dalam beragama, tetapi juga tidak menyepelekan agama. Karena moderasi beragama ini bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem tersebut untuk bergerak ke tengah dan kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Contoh konkret pelanggaran batasan kemanusiaan adalah ketika seseorang dengan dalih jihad agama meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Nah, terakhir kita ada indikator kunci moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen bernegara, yaitu setia pada ideologi negara Pancasila, toleransi dan anti radikalisme.